Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Wulandari dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi MSDM bersama rekan-rekan kelompok saya secara bergilir. Pembahasan kita hari ini yaitu rekrutmen dan seleksi karyawan. Di sini kita lihat dulu apa itu pentingnya rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen merupakan salah satu bentuk perencanaan manajemen sumber daya manusia setelah suatu perusahaan mempunyai gambaran tentang hasil analisa pekerjaan dan rancangan pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan. Maka tugas manajer yang selanjutnya adalah untuk mencari tenaga kerja yang cocok untuk mengisi jabatan yang sesuai pekerjaan yang sudah kita rancang tersebut untuk perusahaan kita. Rekrutmen di sini juga suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh organisasi untuk mendapatkan tambahan karyawan melalui berbagai tahapan. Apa saja tahapannya? Yang pertama, evaluasi sumber-sumber penarikan tenaga kerja, menentukan kebutuhan tenaga kerja, proses seleksi, penempatan, dan orientasi tenaga kerja di perusahaan tersebut. Dalam penarikan karyawan bertujuan untuk menyediakan karyawan yang cukup agar manajemen dapat memilih siapa karyawan yang akan memenuhi kualifikasi yang mereka perlukan di dalam perusahaan. Ada 6 prinsip rekrutmen. Yang pertama, mutu karyawan yang direkrut itu harus sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam perusahaan. Mutu itu apa saja? Kemampuan karyawan, bagaimana seberapa besar kemampuan dari karyawan tersebut. Yang kedua, jumlah karyawan yang diperlukan harus sesuai dengan pekerjaan yang tersedia. Jadi, nggak boleh ketika kita merekrut karyawan, mungkin penarikannya terlalu banyak, tapi yang dibutuhkan oleh perusahaan tidak sesuai dengan yang kita lakukan penarikan karyawan. Yang ketiga, biaya yang diperlukan harus diminimalisir. Jadi dalam perekrutan juga akan mengeluarkan biaya untuk mengambil karyawan atau merekrut karyawan. Jadi biaya itu harus kita minimalis dengan cara perancangan biaya dalam perekrutan. Yang keempat, perencanaan dan keputusan-keputusan strategis tentang rekrutmen. Jadi apa saja keputusan dalam kita melakukan rekrutmen yang paling strategis? Misalnya ada hal yang kita perlu hilangkan 1 poin, itu boleh untuk meminimalisir strategi yang cepat dan tepat dalam merekrut karyawan. Yang kelima, yaitu flexibility. Jadi fleksibel itu ya mungkin dari waktu, dari kualifikasi karyawan yang kita butuhkan. Kita harus fleksibel juga melihat apa saja yang disediakan oleh para pencari kerja. Jadi kita juga bisa mengelompokkan para pencari kerja yang kualifikasi A, B, C, dan D. Bagaimana skill, kemampuan, dan itu kita pertimbangkan untuk menjadi sebuah keputusan atau strategi dalam merekrut. Yang keenam, mempertimbangkan hukum. Jadi apa saja peraturan-peraturan dalam undang-undang tentang ketenaga kerjaan atau karyawan, dan juga kita harus diperhatikan dalam prinsip-prinsip merekrut karyawan. Dalam proses rekrutmen ini, manajemen sumber daya manusia mulai menerima surat-surat lamaran. Proses ini juga menentukan siapa saja pelamar yang sesuai dan akan melanjutkan proses ke jenjang yang berikutnya. Jadi, dalam proses perekrutan ini ada berkas-berkas yang kita terima dari para calon pencari kerja dan mereka punya kualifikasi masing-masing dan mereka juga biasanya menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Alternatif tindakan selain rekrutmen. Untuk melaksanakan rekrutmen perlu ada pertimbangan alternatif. Yang pertama, yaitu alih daya atau outsourcing dalam menggunakan jasa eksternal dari luar perusahaan untuk menjalankan pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan secara internal. Yang kedua, karyawan tidak tetap atau kontingen
weekend workers, jadi karyawan paruh waktu, karyawan sementara, atau kontraktor independen. Jadi ini alternatif tindakan selain rekrutmen di dalam perusahaan. Yang ketiga, organisasi pemberi kerja profesional. Jadi perusahaan yang menyewakan karyawan kepada perusahaan-perusahaan lainnya. Yang keempat, bekerja lembur atau overtime, alternatif untuk mengatasi fluktuasi jangka pendek dalam beban kerja. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, saya Rucana Selalu Baja, BP 190136 akan melanjutkan penjelasan materi dari tema saya, sumber dan metode rekrutmen internal. Sumber internal ada beberapa bagian, yaitu ada promosi, transfer, dan penarikan kembali. Kemudian metode internal terdiri dari pengumuman lowongan, jabatan, persediaan bakat. Di sini ada tujuan rekrutmen eksternal, ada 3, yaitu 1. Mengisi jabatan tingkat pemula, bisa dikatakan admin bagian pelayanan, promosi, dan sebagainya. 2. Mendapatkan keterampilan-keterampilan yang belum dimiliki oleh para karyawan yang ada saat ini. Selanjutnya, memperoleh para karyawan dengan latar belakang yang berbeda untuk memberikan keragaman ide. Selanjutnya, ada beberapa metode rekrutmen eksternal. 1. Pelamar yang datang dan surat-surat yang masuk. 2. Rekomendasi karyawan. 3. Iklan. 4. Agen tenaga atau perusahaan jasa rekrutmen. 5. Lembaga pendidikan. 6. Organisasi ketenagakerjaan. Selanjutnya, open house atau perkumpulan perusahaan-perusahaan yang merekrut calon pencari pekerjaan ke perusahaan tersebut. 8. Internet. Selanjutnya, merger atau akuisisi. 10. Rekrutmen internasional. Kemudian, metode rekrutmen online. 1. Perekrut internet, yaitu orang yang pekerjaan utamanya menjalankan proses rekrutmen melalui internet, bisa disebut perekrut maya. 2. Bursa kerja virtual merupakan metode perekrutan online yang dilakukan oleh suatu pemberi kerja atau sekelompok pemberi kerja untuk menarik sejumlah besar pelamar. Selanjutnya, situs web karir perusahaan, yaitu situs kerja yang dapat diakses dari perusahaan yang menampilkan daftar posisi yang tersedia di perusahaan. Di sini ada weblog, dan situs web ketenagakerjaan. Baik, mungkin sampai di sini dari saya. Sedikit terima kasih. Saya Rehan Akbar Rifas, nomor BP 19101155311133. Selanjutnya saya akan membahas tentang outsourcing. Apa itu outsourcing? Outsourcing bisa diartikan sebagai pengguna tenaga kerja dari pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Saat merekrut pekerja outsourcing, perusahaan bisa bekerja sama dengan perusahaan outsourcing. Perusahaan outsourcing sendiri merupakan perusahaan yang menyediakan jasa dan menyalurkan tenaga kerja dengan keahlian tertentu ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Bagaimana yang selanjutnya itu bagaimana cara kerja bagaimana sistem kerja outsourcing. Definisi dan aturan pekerjaan outsourcing sebenarnya tidak disebutkan secara spesifik dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Namun pasal 64 menyatakan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksana pekerjaan kepada perusahaan-perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan kerja atau penyediaan jasa pekerja buruh yang dibuat secara tertulis. Perekrutan karyawan outsourcing dilakukan oleh perusahaan outsourcing. Karyawan outsourcing bekerja melalui sistem kontrak yang dibagi menjadi dua menurut undang-undang, itu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Intinya, karyawan outsourcing hanya bisa direkrut untuk mengerjakan pekerjaan di luar pekerjaan inti perusahaan pengguna jasa. Beberapa contoh pekerjaan yang bisa dilakukan oleh karyawan outsourcing meliputi penjaga kebersihan, keamanan, penyediaan makanan, petugas call center, pekerja di pabrik, kurir atau supir.
hingga petugas penyediaan fasilitas. Baiklah, itu yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Ridho Hidayat, nomor BP 1910 1155 310134. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang alur atau proses ketika HR membuka lowongan kerja. 1. Mengidentifikasi kebutuhan suatu posisi. Sebelum membuka lowongan, pihak perusahaan biasanya melakukan proses rekrutmen ini terlebih dahulu. Posisi yang diidentifikasi biasanya adalah posisi baru yang masih lowong atau posisi lama yang sudah ditinggalkan karyawan sebelumnya. 2. Merencanakan proses rekrutmen. Langkah ini dilakukan setelah perusahaan selesai melakukan langkah sebelumnya. Perencanaan proses rekrutmen sendiri mencakup berbagai hal, yaitu bagaimana dan lewat apa lowongan ini dipublikasikan, siapa saja yang akan menunjang keseluruhan proses rekrutmen, dan siapa saja yang akan dilibatkan dalam proses wawancara kandidat. Yang ketiga, mempublikasikan lowongan pekerjaan. Setelah perencanaan selesai, pihak perusahaan akan langsung mempublikasikan lowongan tersebut lewat media cetak. Namun di era digital ini, sebagian besar perusahaan mulai mempublikasikan lowongan kerja secara daring lewat beberapa langkah, yaitu melalui situs resmi mereka, lewat media sosial perusahaan yaitu Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Yang keempat, meninjau lamaran yang telah masuk. Kemudahan dalam melamar akan membuat perusahaan lebih mudah menerima lamaran yang masuk. Dengan begitu, perusahaan pun akan lebih mudah untuk melakukan proses rekrutmen selanjutnya. Alur kelima, menyeleksi CV. Menyeleksi CV yang masuk email, pos, atau berada di meja HRD. Biasanya menyeleksi CV dilakukan HRD pada jam 9 sampai 10 pagi dan jam 3 sampai jam 4 sore pada jam lowong bagi HRD. Yang keenam, HRD interview. Proses di mana menggali skill atau kepribadian dengan melakukan interview dan juga mencocokkan hasil interview dengan CV. Yang ketujuh, user interview. Tahap di mana proses interview dilakukan sama user yang akan menggunakan kamu ketika bekerja. User akan melihat kecocokan dari diri kamu. Yang kedelapan, psikotes. Psikotes itu ada dua, yaitu psikotes seleksi yang dilakukan di awal ketika screening sudah dilaksanakan. Yang kedua, psikotes profiling. Proses setelah interview untuk mengetahui kepribadian secara utuh, mencocokkan hasil interview dengan gambaran kepribadian melalui psikotes seperti semangat dalam kerja, moody, dan lain-lain. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Rana Lestari dari kelas manajemen 3 BP 19. Baik, di sini saya akan menjelaskan alur nomor 9, nomor 10, dan nomor 11. Yang pertama yaitu penawaran gaji. Penawaran gaji secara konvensional mereka akan membicarakan dengan kita secara empat mata. Sedangkan secara modern mereka akan menghubungi kita melalui email, bahkan telepon atau SMS. Dan semua itu tergantung kita bisa menerima atau enggaknya tawaran yang dianjurkan gaji untuk kita. Baik, yang ke-10 yaitu MCU, Medical Check Up Center. Itu tes kesehatan ada dua jenis, yaitu rumah sakit yang sudah ditentukan oleh perusahaan atau bahkan kita sendiri yang ingin check up ke rumah sakit yang tergantung yang kita butuhkan. Yang ke-11 yaitu signature kontrak. Menandatangani kontrak di sini kita akan mematuhi tatanan kerja, apa yang harus dilakukan, kewajiban kita, berapa gaji yang kita inginkan. Kita di sini harus membaca kontrak dengan secara sedetail-detailnya karena kalau kita sudah menandatangani kontrak tersebut, maka kita tidak akan bisa menggugatnya lagi karena itu sudah ada hukum dari perusahaan. Baik, yang selanjutnya yaitu sebagian besar perusahaan menginginkan karyawan yang punya kualitas tinggi, mutu kerja yang bagus. Ada 5 karakter karyawan yang dicari oleh perusahaan, yaitu cepat beradaptasi, memiliki passion, karakter positif,
yaitu sopan santun. Resultant oriented, yaitu karyawan yang mempunyai tujuan dalam sebuah perusahaan atau dalam tujuan dalam bekerja. Yang kelima yaitu berkomitmen. Karyawan itu karyawan yang profesional di bidang